Halo di Andy Workshop. Kali ini kita lagi gabut, udah malam nggak bisa tidur. Jadinya saya iseng-iseng membandingkan kinerja brushless drill yang secara harga ini beda kasta. Milwaukee dengan harga 4 juta dan NRT dengan harga 750.000. Harga ini sama-sama untuk paket dapat 2 baterai dan 1 charger ya. Karena tipe M12 ini Milwaukee juga jual unit only tanpa baterai. Lalu secara spek ini juga beda kelas dengan harga 5 kali lipat lebih mahal daripada NRT Pro. Unit Milwaukee Fuel M12 ini motornya cuma 12 volt dengan torsi yang diklaim 40 Nm. Umur unit ini juga sudah tua ya, sudah 3 tahun saya pakai. Sedangkan unit NRT Pro yang jauh lebih murah ini baru aja saya beli, memiliki motor brushless 20 volt dan diklaim mampu memuntahkan torsi sampai dengan 70 Nm. Nah, apa benar nih? Penasaran gimana hasilnya? Simak videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jadi Milwaukee Fuel M12 yang ini sebenarnya unit khusus dipasarkan di Malaysia. Saya beli sudah 3 tahun yang lalu. Unit ini punya baterai 12 volt 6000 mAh. Posisi baterainya sudah saya cas penuh supaya sama-sama adil ketika pengetesan ya. Sekarang untuk unit NRT Pro. Jadi unit ini baru saya beli 1 bulan yang lalu. Memang murah ya. Jadi nggak sampai 1 juta rupiah kita sudah dapat 2 buah baterai. Nah, ini baterainya juga sudah saya cas penuh semuanya. Voltasenya baterainya itu 20 volt. Nah, langsung aja ya kita bandingkan apakah bor brushless yang jauh lebih murah dengan spek yang lebih tinggi bisa melawan mesin bor brushless juga dengan harga 5 kali lipat dan spek yang lebih rendah 12 volt 40 Nm. Nah, percobaannya simpel aja ya. Kita mau ngebor kayu pinus dengan mata bor auger 16 mm. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan coba NRT Pro dengan speed 2. Nah, mata bor auger itu ujungnya kan kayak skrup ya teman-teman. Jadi dia tanpa ditekan pun dia akan masuk dengan sendirinya ke kayu. Oke, langsung aja kita coba. Oke ya, mati. Ini speed 2, mati dia. Jadi untuk NRT sistemnya kalau sudah over torsi, ESC-nya memutus arus dari baterai ke mesin. Sehingga walaupun dipencet-pencet lagi triggernya seperti ini, nggak bisa ya teman-teman. Caranya kita copot dulu baterainya, lalu kita pasang kembali. Jadi dia untuk mereset arus dari baterai ke ESC-nya. Nah, ini ya masuk ya. Tapi karena memang ini speed 2 dan dia nggak kuat, arus ke baterainya ya terputus lagi teman-teman. Kita coba ke speed 1 sehingga torsinya lebih besar. Jadi sudah pasti ini ya teman-teman. Untuk NRT Pro nggak mungkin dia punya torsi sesuai dengan spek yang dia klaim 70 Nm. Setelah kita pindah ke speed 1, kita pasang baterainya. Oke, langsung kita cek. Oke, langsung hidup, langsung nyala dan untuk speed 1 cukup kuat untuk menembus kayu pinus menggunakan bor auger 16 mm. Oke ya, sudah tembus. Dan fungsi reversible-nya pun untuk speed 1 cukup kuat. Jadi kalau ingin bebas kendala ya kalian harus setel ke speed 1 ini teman-teman. Tapi ya otomatis nanti kinerjanya akan lebih lambat. Nah, untuk perbandingan dengan Milwaukee, pengeboran berikutnya kita coba hitung waktunya ya. Untuk NRT Pro DC740 speed 2-nya gagal ya atau fail. Untuk speed 1 dia di 11,22 detik. Oke ya, jadi ini langsung aja kita bandingkan dengan Milwaukee M12. Selain dia cuma 12 volt, unit ini sudah berumur 3 tahun ya teman-teman. Kita coba langsung untuk speed 2. Oke, untuk speed 2 ini kencang banget dan nggak ada drop RPM. Dan dia sudah selesai di 4 detik ya teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk speed 1. Kita hitung berapa detik waktu yang dibutuhkan. Oke ya, tembus. Dan untuk speed 1 11, sekian detik. Jadi ya samalah dengan speed satunya NRT Pro. Tapi kalau kalian lihat di sini dia ini nggak struggling ya teman-teman.
torsi dan speed putarannya ini stabil. Jadi ya santai. Tapi ya permasalahannya harganya ini 5 kali lipat dari NRT Pro. Jadi gimana menurut kalian? Worth it atau tidak? Dengan harga sekian kalian dapat kualitas seperti ini. Ya itu semua kembali ke teman-teman masing-masing. Di sini saya nggak mencoba untuk ngejudge brand mana yang bagus, brand mana yang jelek, karena memang ini beda kasta dan juga jauh beda harganya. Walaupun secara spek ini sebenarnya berlawanan ya. Tapi kalau saya pribadi sih yang namanya harga ya bawa kualitas teman-teman. Saya juga masih belum tahu 3 tahun ke depan kondisi NRT Pro yang ini apakah masih tetap stabil seperti Milwaukee M12 yang sudah saya pegang selama 3 tahun ini. Oke teman-teman, karena ini kontennya ya iseng-iseng aja nih perbandingannya, bukan apple to apple, sehingga ya keputusan ada di teman-teman semuanya. Kalian lebih suka yang mana? Apakah worth it untuk membeli yang Milwaukee M12? Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semuanya ya teman-teman, termasuk saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe di Andy Workshop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.